Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Berjumpa kembali dalam channel YouTube Siddiq An-Nur yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kembali pagi ini dalam segmen seruput penuh barokah. Mantap. Baik teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, pagi ini ada request dari subscriber untuk sedikit membahas tentang ulasan nahwu shorof dalam artian ilmu dasar untuk mempelajari membaca kitab kuning. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang ilmu dasar tentang nahwu shorof atau grammar Arab. Yang perlu kita ketahui dalam grammar Arab awal mulanya adalah kalimat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu biasa kita sebut dengan namanya kalam. Artinya adalah lafdun murakabun mufidun bil wad'i, atau lafat kata yang tersusun dan berfaedah juga berasal dari bahasa Arab. Bil wad'i ada yang mengatakan bukan bahasa Arab akan tetapi dengan disengaja. Dalam artian menurut pengertian ini kalam adalah susunan lafat yang berfaedah dengan disengaja atau dalam bentuk bahasa Arab. Itu namanya kalam. Kenapa hal yang perlu pertama kali kita bahas adalah kalam? Karena tentunya untuk membahas grammar Arab maka yang kita bahas adalah bahasa Arabnya, kalamnya, dengan tujuan kita bisa memahami Al-Quran ataupun memahami hadis. Kenapa begitu? Ini sangat penting karena banyak sekali orang yang mengartikan hadis, orang yang mengartikan Al-Quran tapi tidak berdasarkan dengan grammar Arab. Tidak mampu mengurai nahwu sorofnya tapi menerjemahkan dengan kepahamannya atau dengan buku terjemah sehingga dia tidak tahu konsepnya, makosidnya hadis ataupun Al-Quran tersebut. Sehingga ini perlu sekali bagi pemula kita penting untuk membahas tentang apa itu namanya kalam. Baik, setelah kita tahu bahwa kalam itu adalah terbentuk dari susunan lafaz yang berfaedah, terus juga dengan menggunakan bahasa Arab atau disengaja, maka kita harus mengetahui rentetannya. Kalam itu terbentuk dari bentuk kalimat. Kalau bahasa Indonesianya kalimat itu adalah kata. Ada yang namanya kalimat isim, ada yang namanya kalimat fi'il, dan ada yang namanya kalimat huruf. Dalam bahasa Arab, grammar Arab itu tidak akan lepas dari tiga komponen itu, isim, fi'il, huruf. Kalimat isim sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan nama kata benda. Karena kata benda berarti dia tidak membutuhkan waktu. Maka dalam ilmu nahwu, kalimat isim itu adalah lafaz yang menunjukkan arti dengan sendirinya, tidak bersertaan dengan zaman atau tidak bersertaan dengan waktu. Ambil contoh yang secara mudah aja, kalimat dari bentuk bahasa Arab yang memiliki kata benda dan tidak memiliki zaman. Pintu, bab ya, babun, pintu itu berarti kalimat isim. Jadi semua kata yang menunjukkan arti benda dan tidak memiliki zaman berarti itu namanya isim. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan dengan nama kata kerja. Itu namanya fi'il. Jadi kata kerja membuka, berlari, berjalan, itu kata kerja. Sehingga menurut ilmu nahwu, para ulama nahwu itu mengatakan fi'il adalah sebuah lafaz yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan bersamaan dengan zaman. Zaman itu ada zaman yang akan dilakukan, sedang dilakukan, atau yang sudah dilakukan. Ini zaman namanya atau waktu. Makanya fi'il nanti dibagi menjadi tiga, ada fi'il madi, fi'il mudhari, juga fi'il amar. Gitu. Pun itu pengertian daripada fi'il. Yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, kalimat itu adalah kalimat, tetap kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan arti dan dia tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Dia akan bergandengan dengan kalimat lain. Itu namanya kalimat huruf. Setelah kita mengenal tiga bentuk kalimat dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab, maka kita harus tahu membedakan. Kita kan bingung nih, orang yang baru pertama belajar nahwu, kita mau memilah
manakah ini kalimat huruf, manakah ini kalimat isim, manakah ini kalimat fiil. Maka kita harus tahu pembedanya. Untuk tanda-tandanya, tanda kalimat isim, tanda kalimat huruf, dan juga tanda kalimat fiil, insya Allah di episode yang kedua. Kesimpulannya bahwa kalau kita mau memahami hadis ataupun memahami Al-Quran, maka barang tentu kita harus wajib mengetahui tentang grammar Arab. Hal yang paling inti dari grammar Arab adalah nahwu dan juga sorofnya. Yang pertama tadi saya jelaskan tentang nahwunya, bahwa ternyata dalam bentuk susunan runtutan dari kalimat yang berbahasa Arab, entah itu di hadis ataupun di Al-Quran, maka tidak akan lepas dari bentuk 3 kalimat, huruf, fiil, dan juga isim. Tadi sudah saya jelaskan arti-artinya. Besok insya Allah saya akan jelaskan tanda-tanda dari masing-masing ketiga kalimat itu. Sehingga ketika kita menemukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sebuah lafaz, contoh seumpama kita menemukan dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah bentuk dari susunan kalimat yang menunjukkan arti tersusun dan berfaedah sekaligus bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan diucapkan dengan disengaja. Berarti itu namanya adalah kalam. Nanti kita susun, oh ini adalah kalimat isim, oh ini adalah kalimat fiil, oh ini adalah kalimat huruf. Untuk mengetahuinya tadi, nanti kita minggu depan akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasikan bahwa kalimat itu tergolong dari kalimat isim, fiil atau huruf. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, bisa membantu kita untuk belajar ilmu nahwu sorof, terutamanya untuk bisa membaca kitab kuning, kitab gundul yang tidak ada harokatnya. Nanti kita berkelanjutan, Pak, insya Allah kalau seumpama kita istiqomah belajar dengan penuh dengan kesabaran, karena tidak bisa langsung bisa ya, kita dengan secara perlahan-lahan, Pak, insya Allah kita akan bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.